Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dari program studi bisnis digital. Kali ini saya akan membahas analisa skandal uji tabrak Daihatsu. Daihatsu Motor Co. atau bisa dikenal dengan Daihatsu merupakan sebuah produsen mobil asal Jepang. Daihatsu didirikan pada tanggal 1 Maret 1951. Perusahaan ini merupakan perusahaan independen hingga tahun 1967. Terkenalnya Daihatsu sebagai salah satu produsen mobil, namun tidak luput mereka juga mempunyai sebuah kesalahan yang sangat fatal dan terungkap pada bulan April 2023. Daihatsu mengaku bahwa telah memanipulasi uji keselamatan kendaraannya lebih dari 30 tahun. Pada Mei 2023, perusahaan asal Jepang ini menemukan penyimpangan prosedur dalam proses sertifikasi uji tabrakan sisi tiang dari Daihatsu Roxy Heavy dan Toyota Rizze Heavy. Bentuk pelanggaran Daihatsu merupakan sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi pintu bagian dalam tidak benar mengacu laporan Daihatsu. Pihaknya mengonfirmasi bahwa dalam uji tabrak samping, lapisan dalam pintu kursi dengan dimodifikasi dengan tidak benar. Kemudian yang kedua, tes tabrak samping tidak sesuai dengan peraturan pada Juli 2021. Sebelumnya, dikutip dari Japan Times, Daihatsu memanipulasi uji tabrak samping dengan memasang komponen tertentu yang tak ada saat dijual massal. Desain lapisan pintu depan dengan komponen tersebut mencegah terbentuknya pecahan logam tajam pada panel pintu saat airbag samping aktif ketika terjadi tabrakan samping. Harapannya, pemasangan konsumen tersebut dapat mencegah cedera pada penumpang ketika airbag samping mengembang saat kecelakaan. Namun, ketika dijual massal, komponen yang bisa mencegah cedera tersebut tidak tersedia di mobil yang dijual ke konsumen. Hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh Daihatsu agar dapat memenuhi peraturan etika dalam berbisnis? Yang pastinya, yang paling pertama, Daihatsu harus memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Dan Daihatsu harus menetapkan kode etik perusahaan. Apabila sudah memiliki pemikiran seperti ini, maka Daihatsu akan lebih mementingkan keselamatan konsumen. Kode etik perusahaan juga mempengaruhi dalam tanggung jawab sosial, yaitu suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, komunitas, dan lingkungannya, dan secara luas tanggung jawab perusahaan yang meliputi kepada pelanggan, karyawan, dan direktur. Daihatsu juga harus memiliki seorang pemimpin serta karyawan yang dapat bekerja dengan jujur, baik, dan teliti. Dampak positif dan negatif dari skandal Daihatsu. Yang pertama adalah dampak positifnya. Daihatsu telah mengakui secara terang-terangan tanpa adanya paksaan untuk mengakui hal tersebut. Maka dari itu, Daihatsu juga meminta maaf dan akan segera memperbaikinya. Dampak positif dari skandal ini adalah produk Daihatsu akan lebih baik ke depannya dan tanpa manipulasi apapun. Dampak negatifnya, apabila terjadi penghentian produksi selama 1 bulan nilainya setara dengan 120.000 kendaraan. Ini menandakan adanya pengurangan pendapatan pencapaian 240 miliar yen atau 1,68 miliar US dollar bagi Toyota. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan sangat penting memiliki kode etik yang diterapkan dengan benar di dalam perusahaan tersebut, agar tidak terjadi kecurangan, manipulasi, dan hal lain yang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kode etik juga harus dimiliki setiap orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, baik karyawan maupun pimpinan. Dari skandal uji tabrak tersebut, sudah bisa dilihat bahwa seorang pemimpin Daihatsu tidak menerapkan kode etik kepada dirinya sendiri. Begitu juga dengan para karyawannya. Mereka memang membenarkan data hasil uji tabrak tersebut, namun mereka menggantikan beberapa mesin ataupun pelindung keselamatan kepada para produk mobil baik yang akan dipasarkan maupun yang sudah dipasarkan. Hal inilah yang dapat merugikan bagi seluruh konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.